Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu Guru yang terhormat, di video kali ini kami akan membahas terkait 6 kategori guru yang tidak bisa lagi menerima tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasinya. Nah, kami akan membahas 2 kategori Bapak Ibu, baik untuk kategori PNS dan non-PNS ya, karena baik dari kategori PNS dan non-PNS ada sama-sama 6 kategori guru yang tidak bisa menerima TPG-nya. Nah, sumber pembahasan kita untuk kategori PNS itu adalah Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Untuk non-PNS, aturannya atau sumber regulasi yang kami bahas yaitu Persesjen Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 18 tahun 2021. Sumber informasi ini perlu karena informasi yang baik adalah informasi yang sumbernya jelas dan valid tentunya, dan kami komitmen untuk itu. Nah, baik Bapak Ibu, yang pertama ya, Permendikbud nomor 4 tahun 2022 ini mengatur tentang juknis tunjangan profesi ya, termasuk tunjangan khusus dan tamsil untuk teman-teman guru PNS. Kita bahas Bapak Ibu. Jadi dalam regulasi ini di pasal 16 disebutkan bahwa Pemda sesuai kewenangannya menghentikan ya, memang ada kata menghentikan Bapak Ibu ya. Menghentikan atau menyetop ya pembayaran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil guru ASN di daerah jika yang pertama Bapak Ibu mendapat tugas belajar. Nah, kategori guru yang pertama adalah mendapat tugas belajar. Artinya, ketika Bapak Ibu melanjutkan studi S2 atau S3-nya dan mendapat tugas belajar, surat tugas belajar dari pemerintah setempat seperti itu, maka tunjangan profesinya itu otomatis akan dihentikan Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari teman-teman subscriber, karena kemarin kami menyampaikan informasi tentang saat ini dibuka pendaftaran beasiswa dari Kementerian Pendidikan ya. Jadi beasiswa ini resmi dari Kemdikbud Bapak Ibu. Banyak menanyakan bagaimana kalau misalnya lanjut S2 ini lalu mendapat tugas belajar, apakah TPG-nya lanjut atau tidak. Jadi dalam regulasi tadi itu dijelaskan bahwa dihentikan Bapak Ibu. Tapi ketika kita berbicara secara finansial ya, sekali lagi dari sudut pandang finansial, justru sebenarnya dari sisi pendanaan, Bapak Ibu mendapatkan dana pendanaan yang lebih besar jika dibandingkan tunjangan sertifikasi selama masa studi. Kenapa? Karena beasiswa ini komponennya sangat banyak Bapak Ibu yang ditanggung. Dari sisi dana pendidikan, SPP, dana pendaftaran, dana tunjangan buku ya, dana tesis ya, dana di seminar internasional, dana transportasi, dana kedatangan, dana hidup bulanan juga ada Bapak Ibu, dan bahkan dana tunjangan keluarga. Jadi sekali lagi ketika berbicara finansial, bisa dikatakan pendanaan yang didapatkan ketika lolos beasiswa ini itu lebih besar dibanding ketika misalnya tunjangan profesinya. Ya, karena ada beberapa pertanyaan tentang ini Bapak Ibu ya. Iya, oke. Ini yang pertama. Ya, jadi yang pertama dihentikan ketika mendapat tugas belajar atau lanjut S2 dan S3. Tugas belajar ya. Dan yang kedua adalah dihentikan tunjangannya ketika misal ada guru yang dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan Bapak Ibu. Kalau misalnya salah seorang guru terkena kasus apapun itu, kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, maka juga otomatis tunjangan profesinya di stop atau dihentikan. Yang ketiga adalah ketika guru itu tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru. Misal guru itu berpindah dari fungsional ke struktural, otomatis tidak lagi menerima tunjangan profesi gurunya. Yang keempat adalah mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Ya, ini tentu ya. Jadi mengundurkan diri atas permintaan sendiri, misalnya ingin pensiun dini ya, atau misalnya karena tidak mampu lagi melaksanakan tugas, sakit atau hal lain sehingga mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Nah, kemudian yang kelima adalah mencapai batas usia pensiun. Ya, tentu ketika Bapak Ibu misalnya mencapai 60 tahun pensiun, TPG-nya juga di stop. Dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Ya, otomatis tunjangan profesinya juga dihentikan Bapak Ibu. Nah, ini 6 kategori guru yang dihentikan tunjangan profesinya jika 6 hal ini salah satunya terjadi seperti itu. Nah, ini untuk kategori PNS regulasinya. Nah, untuk teman-teman non-PNS, baik P3K, impassing, kemudian honorer ya, honorer non-impassing, itu regulasinya di Persesjen nomor 18 tahun 2021 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru non-PNS, seperti itu.
Nah, dalam peraturan ini dijelaskan juga terkait pembayaran tunjangan profesi dihentikan apabila yang pertama sebenarnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu, kita simak. Yang pertama meninggal dunia ya, yang kedua adalah mencapai batas usia pensiun ya, sama 60 tahun. Kemudian tidak lagi berstatus guru non PNS. Maksudnya adalah ketika Bapak Ibu misalnya lulus PNS seperti itu, maka dihentikan TPG-nya dari status non PNS, tetap TPG berjalan nantinya tapi TPG PNS. Kemudian yang selanjutnya adalah mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka dihentikan pada bulan berjalan. Kemudian dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka pembayaran dilakukan pada bulan berjalan. Dan yang terakhir sama tadi, ketika non-PNS juga mendapat tugas belajar, maka pemberhentian pembayarannya dilakukan pada bulan berjalan Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah 6 kategori guru yang ketika salah satu dari 6 hal ini dialami oleh guru tersebut atau dijalankan oleh guru tersebut, maka tunjangan profesinya juga tidak akan berjalan seperti itu. Demikian info ringkas hari ini dan semoga menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.